Sosok Reza Paten, pemilik trading bodong Net89 jadi tersangka. Kena pasal berlapis, Atta Halilintar ikut terseret. Kasus trading yang menggandeng sejumlah artis ini kian disoroti oleh pihak berwajib. Sudah banyak korban yang diambil dari Net89 yang dipawangi oleh Reza Paten, pemilik trading tersebut. Reza Paten yang bernama asli Reza Sahrani ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri. Dia diduga melakukan penipuan investasi bodong dengan modus robot trading Net89. Dia menyusul jejak terdakwa lain dalam kasus dugaan investasi bodong robot trading, yaitu Indra Kesuma alias Indra Kents, Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich, serta Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan. Mengutip dari Tribun News, Minggu 6 November, Reza disebut merupakan seorang pedagang mata uang asing atau valuta asing. Karena bergelimang harta, dia dijuluki sebagai Crazy Rich Surabaya. Menurut informasi yang dihimpun, Reza yang merupakan lulusan teknik informatika, berkecimpung di dunia trading sejak 2019. Lelaki berusia 38 tahun itu disebut mempunyai kemampuan analisis yang cukup kuat terkait perdagangan valuta asing atau foreign exchange atau forex. Selain berkutat di bidang perdagangan falas dan trading, Reza juga tercatat sebagai CMO di PT RNI yang merupakan perusahaan multi-level marketing. Perusahaan itu berdiri di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2022. Reza juga mengelola sejumlah perangkat lunak robot trading, salah satunya Net89. Menurut laporan, nilai robot trading yang dikelola Reza mencapai 500 miliar rupiah pada 2021. Selain itu, Reza Paten tercatat bergabung dengan Pusat Edukasi Perdagangan Derivatif, Forex, Komoditas, dan lain-lain, serta komunitas pengguna software otomasi trading yang diberi nama Podosugi. Reza juga dikenal sebagai selebgram, akun Instagramnya tercatat mempunyai 35.000 pengikut. Dalam menjalankan usahanya, Reza pernah menggandeng sejumlah selebgram seperti Atta Halilintar dan Taki Malik. Bahkan Reza menjadi pemenang lelang ikat kepala Atta yang diperoleh dengan harga 2,2 miliar rupiah. Saat itu Reza bersaing dengan Indra Kents untuk mendapatkan ikat kepala itu. Para korban dugaan penipuan Net89 yang menunjuk kuasa hukum Zainul Arifin turut melaporkan 5 figur publik terkait aliran dana yang diduga berasal dari pencucian uang Reza pada Oktober 2022 lalu. Mereka yang dilaporkan ke Bareskrim adalah Atta Halilintar, Taki Malik, Kevin Aprilio, Adri Prakarsa, hingga Mario Teguh. Atta Halilintar diduga menerima uang dari pencucian uang Reza dalam lelang bandana senilai 2,2 miliar rupiah. Zainul mengatakan selebgram Taki Malik diduga menerima aliran dana hasil TPPU sebesar 700 juta rupiah dari hasil lelang sepeda Brompton kepada Reza. Selanjutnya, pianis grup band Via Ratel, Kevin Aprilio, disebut sebagai brand ambasador Net89. Menurut Wisnu, penyidik menjerat Reza dengan pasal berlapis. Di antaranya seperti pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 45 ayat 1 Jungto pasal 28 dan atau pasal 34 ayat 1 Jungto pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 79. Kemudian pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana dan atau pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan atau pasal 8 dan atau pasal 9 Jungto pasal 62 ayat 1 dan atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan atau pasal 105 dan atau pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan atau pasal 90 Jungto pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jungto pasal 55 KUHP, Jungto pasal 56 KUHP, Jungto pasal 64 KUHP, Jungto pasal 65 KUHP.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan sudah membekukan 150 rekening milik Reza Paten terkait dugaan penipuan robot trading Net89. Reza Paten dilaporkan ke polisi oleh 230 nasabah yang merasa dirugikan. Nilai kerugian ditaksir sekitar 28 miliar rupiah. Salah satu nasabah memperkirakan dana nasabah yang dikelola mencapai 1 triliun rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan ada sekitar 150 rekening milik Reza Paten yang dibekukan yang berada di 25 bank. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.